Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat-sahabat semuanya di kesempatan yang bahagia ini. Sebelum kita membahas video kesempatan kali ini, mari kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salat merupakan ibadah wajib bagi setiap pemeluk ajaran Islam. Salat wajib dilaksanakan dalam kondisi sakit dan lemah sekalipun. Bagi yang tidak dalam kondisi normal, umumnya diberikan keringanan dalam mengerjakan salat, baik sambil duduk, berbaring, hingga menggunakan isyarat dan hati, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memberatkan umatnya dalam hal ibadah. Rasulullah SAW mengatakan bahwa salat menjadi amal yang paling pertama dihisab. Dijelaskan dalam sabdanya dalam sebuah hadis, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil, dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Lalai dalam ayat tersebut bukanlah orang yang tidak mengerjakan sholat, melainkan mereka yang sholat namun tidak dengan sepenuh hati. Bahkan sholat mereka tidak disertai dengan tindakan amal yang soleh. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, pada hari kiamat nanti, ada orang yang membawa sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mempersembahkan sholatnya kepada Allah. Lalu sholatnya dilipat-lipat seperti dilipatnya pakaian yang kumal, kemudian dibandingkannya ke wajahnya. Allah tidak menerima sholatnya. Sedikitnya ada 10 golongan yang amalan sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa sajakah dan siapakah mereka? Dan ini ulasannya. 10 golongan sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sholatnya tidak diterima Allah dijelaskan dalam kitab Nasaihul Ibad Syar Al-Munabbihat Al-Istidal Lil Yaumil Ma'ad karya Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawai. Dalam kitab itu disebutkan Rasulullah SAW menyatakan hal demikian, yang artinya 10 orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad merinci satu persatu golongan tersebut, antara lain, yang pertama, orang yang sholat sendirian tanpa membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, orang yang tidak mengeluarkan zakat. Yang ketiga, orang yang mengimami sholat suatu kaum sementara kaum itu benci. Yang keempat, budak yang melarikan diri dari tuannya. Yang kelima, peminum arak, khamar, ataupun minuman yang memabukkan. Yang keenam, istri yang bermalam sementara suaminya tidak ridho kepadanya. Yang ketujuh, wanita merdeka yang sholatnya tanpa memakai kerudung. Yang kedelapan, pemakan riba. Yang kesembilan, pemimpin yang jolim. Yang kesepuluh, orang yang biasa melakukan sholat, namun sholatnya tidak mampu mencegah dirinya dari kekejian dan kemungkaran, sehingga dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melalui hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Mishikat Al-Musahibi, dikatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda terkait 3 kelompok yang tidak diterima sholatnya, yaitu yang artinya terdapat 3 kelompok yang sholatnya tidak terangkat meskipun hanya sejengkal dari atas kepalanya, atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga golongan tersebut yang pertama, orang yang mengimami sebuah kaum akan tetapi kaum itu membencinya. Yang kedua, istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya. Yang ketiga, 2 saudara yang saling mendiamkan, memutuskan silaturahmi ataupun hubungan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lantas bagaimana
seseorang mengetahui sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah tanda-tanda sholat seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat tanda-tanda bahwa sholat seorang muslim diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tanda-tanda itu disandarkan pada sebuah hadis qudsi yang berbunyi, sesungguhnya aku hanya akan menerima sholat orang-orang yang merendahkan dirinya karena kebesaranku, menahan dirinya dari hawa nafsu karena aku, yang mengisi sebagian waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, yang melazimkan hatinya untuk takut kepadaku, yang tidak sombong terhadap makhlukku, yang memberi makan kepada orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang-orang yang telanjang, yang menyayangi orang yang terkena musibah, yang memberikan perlindungan kepada orang-orang yang terasing. Kelak cahaya orang itu akan bersinar seperti cahaya matahari. Aku akan berikan cahaya ketika dia di kegelapan. Aku akan berikan ilmu ketika dia tidak tahu. Aku akan lindungi dia dengan kebesaranku. Aku akan suruh malaikat untuk menjaganya. Kalau dia berdoa kepadaku, aku akan segera menjawabnya. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan segera memenuhi permintaannya. Perumpamaannya di hadapanku seperti perumpamaannya di hadapanku seperti perumpamaan Firdaus, kalimatullah al-ulia. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah ulasan tentang 10 golongan yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tidak termasuk ke dalam salah satunya. Semoga pembahasan video ini bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.